Marcus Rashford menjadi starter dan mencetak gol di masing-masing dari 2 pertandingan pertama Amorim sebagai pelatih, termasuk 2 gol melawan Everton. Namun, ia belum pernah masuk dalam susunan pemain Liga sejak saat itu. Setelah 2 kali tampil sebagai pemain pengganti melawan Arsenal dan Nottingham Forest, pemain internasional Inggris itu benar-benar tidak masuk dalam 3 pertandingan papan atas berikutnya dan tersingkir dari Piala Carabao di Tottenham. Ia kembali ke skuad pada hari pertandingan melawan Newcastle pada tanggal 30 Desember, tetapi tidak berhasil masuk ke lapangan. Menurut The Athletic, Amorim mengetahui bahwa Rashford berada di sebuah bar di Manchester, kurang dari 48 jam sebelum kemenangan 4-0 atas Everton. Pemain depan itu dikatakan telah meyakinkan pelatih kepala bahwa laporan tentang larut malam itu tidak benar setelah ditanya tentang masalah tersebut oleh Amorim. Derby Manchester adalah pertandingan pertama yang sepenuhnya tidak dihadiri Rashford, dengan Alejandro Garnacho juga tidak masuk dalam skuad pada hari pertandingan. Namun, sementara Garnacho telah kembali tampil dari bangku cadangan dalam beberapa minggu terakhir, rekan setimnya masih menunggu. Rashid dikatakan sakit dan tidak akan memperkuat skuad ke Liverpool. Manajer Manchester United tidak akan menggunakan Marcus Rashford untuk pertandingan ke-7 berturut-turut setelah penyerang Inggris itu absen pada hari Minggu karena sakit. Penyakit Rashford menjadi berita utama minggu ini karena alasan yang salah, termasuk terungkapnya fakta bahwa penyerang tersebut telah menolak 3 tawaran menggiurkan dari Liga Pro Saudi. Ia hanya menginginkan klub papan atas jika ia akan pergi, yang tampaknya semakin mungkin terjadi. Sungguh mengejutkan bahwa antara tahun 1953 dan 2021, hanya ada 2 pertemuan Liverpool versus United yang melibatkan kemenangan dengan lebih dari 3 gol. Kedua tim berbagi 1 kemenangan dengan skor 4-0, dengan Liverpool menang pada tahun 1990-1991 dan United menang pada tahun 2002-2003. Sementara itu, Amorim mencari cara untuk mencegah kekalahan keempat dalam kurun waktu hanya 3,5 tahun. Seburuk itu, jika dibandingkan dengan 35 menit pertama melawan Newcastle yang sangat mengkhawatirkan. Ada sesuatu yang lebih besar di sini dalam sejarah persaingan ini, yang sekali lagi menunjuk ke masa depan. Seberat apapun yang dialami mereka di Anfield dalam 2 dekade dominasi Sir Alex Ferguson, tidak pernah ada yang mendekati ini. Liverpool biasanya ingin memberi United hal positif yang menggembirakan bagi satu klub, namun ada masam yang menjengkelkan bagi klub lain. United terkenal berkubang dalam kemerosotan pasca Ferguson ini, yang sangat perlu mereka singkirkan. Tetapi itu tidak berarti contoh emosional dari mantan manajer itu tidak dapat dimanfaatkan. Amorim bisa melakukan perlawanan seperti pada Agustus 1988. Ferguson saat itu sedang dalam proses merombak struktur United dari atas ke bawah, dimulai dengan ruang ganti yang menurutnya beracun secara budaya. Amorim juga melakukan ini lebih cepat, namun dengan lebih banyak masalah dan hambatan. Amorim, menurut salah satu orang dalam, membuat keputusan ruang ganti yang besar, yang merupakan keputusan yang tepat. Masalahnya, seperti biasa dalam situasi ini, adalah bahwa ini tidak selalu merupakan keputusan yang populer. Itu juga diperparah oleh suasana suram di sekitar klub, dan bagaimana Ineos memangkas anggaran. Respon sederhananya adalah bahwa seorang pelatih seharusnya melatih dan mengelola dengan apa yang harus dilaluinya. Pada hari Minggu, Amorim sangat perlu untuk keluar dari rangkaian hasil buruk ini. Tetapi Liverpool entah bagaimana bisa memperburuknya, mungkin bahkan lebih buruk dari 7-0. Manajer MU membutuhkan semangat perlawanan, yang telah menjadi ciri khas pertandingan ini di masa lalu. Ia membutuhkan sejarah untuk bekerja baginya, untuk memanfaatkan masa kini demi masa depan.
Victor Osimhen bermimpi bermain di Liga Premier, menurut mantan striker MU Odion Ighalo. Dan United bisa jadi akan segera mewujudkan mimpinya ini. Osimhen selalu tampak memiliki tempat khusus di United, sejak difoto bersama Odion Ighalo, yang memberikan kaos United kepada sesama penyerang Nigeria. Osimhen telah lama dianggap sebagai anak didik Ighalo, dan mantan pemain pinjaman United yang direkrut Ole Gunnar Solskjaer itu, telah berbicara dengan penuh semangat tentang Osimhen dan United. Jika Victor Osimhen bertanya kepadanya apa yang harus ia lakukan, Ighalo akan menyuruhnya pergi ke Manchester United, karena bagi Ighalo, itu adalah klub terbesar. Jadi, jika Osimhen mendengarkan Ighalo, dia bisa segera memimpin lini depan United, dengan mantan penyerang itu memainkan peran yang mengejutkan. Mendatangkan penyerang seperti Osimhen, terutama dengan status pinjaman akan menjadi langkah yang sangat baik bagi United, dan tidak terlalu berisiko karena keputusan akhir Rashford juga ditunda hingga musim panas. Namun, pemain nomor 9 papan atas adalah satu-satunya yang diperlukan untuk mengubah peruntungan di Old Trafford. Masalah terbesar United adalah posisi bek sayap, yang dapat dengan mudah dipecahkan jika Rashford dijual dengan biaya yang wajar, bukan kesepakatan pertukaran atau pinjaman. Osimhen akan mencetak gol, tetapi tanpa bek sayap dan sistem yang berfungsi dengan cukup baik, ia tidak akan mendapatkan cukup peluang untuk benar-benar mengubah nasib United. Namun, satu hal yang dapat mengubah permainan adalah bahwa Rasmus Højlund akhirnya akan memiliki penyerang yang dapat menjadi mentornya. Mantan bek MU, Wes Brown, yakin Ruben Amorim harus memasukkan Wayne Rooney ke dalam timnya, setelah ia dipecat di Plymouth. Mantan bos Birmingham City itu ditunjuk sebagai manajer argi pada musim panas, tetapi ia mengalami awal yang sangat sulit di home park, dengan klub yang kesulitan meraih hasil, terutama saat bertandang. Oleh karena itu, keputusan untuk memecat Rooney diambil minggu lalu, dan masih harus dilihat apa yang akan terjadi selanjutnya bagi legenda Inggris tersebut, yang sebelumnya berjuang bersama Blues dan DC United. Brown mendesak Amorim untuk memanfaatkan pengetahuan Rooney. Brown yakin Rooney akan sangat efektif sebagai pelatih penyerang, dia akan sangat hebat dalam hal itu. Dia adalah salah satu pencetak gol terbaik yang pernah kita lihat dan juga playmaker ulung. Jika dia ingin melakukan itu, dia akan sangat bagus dalam pergerakan dan hal-hal seperti itu. Dia adalah salah satu yang terbaik untuk melakukannya. Sebenarnya, kembali ke United tampaknya tidak mungkin, karena Amorim memiliki stafnya sendiri dan tampaknya bertekad untuk melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri, terlepas dari hasil yang mereka dapatkan. Namun, mungkin ada manajer lain di luar sana yang ingin memanfaatkan pengalaman dan hasrat Rooney terhadap sepak bola. Jadi, pada akhirnya, semuanya tergantung padanya. Tetapi di usianya yang ke-39, pemenang Liga Primer dan Liga Champions ini masih bisa memiliki masa depan yang panjang dalam permainan ini, meskipun ia belum membuat kemajuan yang diinginkannya sebagai manajer. Manchester United terus memantau pemain muda Porto, Rodrigo Moura. Setan Merah kesulitan mencetak gol sepanjang musim, dan hal ini tidak membaik bahkan setelah penunjukan Ruben Amorim. Sistem baru pelatih asal Portugal itu juga diganggu cedera dalam tim, karena formasi 3-4-3-nya telah mengungkap kurangnya bek sayap dan pemain nomor 10 yang dinamis di skuad United. Amorim telah berbicara tentang Mason Mount dan kualitasnya untuk jenis permainan yang ingin dimainkannya, tetapi cedera serius terbarunya akan membuatnya absen hingga sekitar bulan Maret. Oleh karena itu, United akan berusaha keras untuk meningkatkan skuad mereka di area ini. Para pencari bakat mereka telah terlihat di Portugal, khususnya di pertandingan FC Porto, di mana mereka dilaporkan telah mengamati Francisco Moura dan Samu Akhehoa. Dikatakan juga bahwa ada pencari bakat di pertandingan Porto melawan Boavista pada tanggal 28 Desember,
dan Chalk Offside mengklaim bahwa United juga tertarik pada gelandang serang berusia 17 tahun, Rodrigo Mora. Pemain muda itu pasti akan tampil mengesankan saat ia mencetak gol dan memberikan assist selama 80 menit di lapangan. Pemain muda itu menikmati musim yang luar biasa di bawah asuhan Vitor Bruno, dengan kontribusi 6 gol, termasuk 3 gol, dalam 7 pertandingan Liga Portugal sejauh musim ini. Mora juga memiliki klausul pelepasan yang disisipkan dalam kontraknya, senilai sekitar 55 juta pound, tetapi tidak jelas apakah Porto akan bersedia melepasnya dengan harga yang lebih rendah. Pemain berusia 17 tahun itu digambarkan sebagai seorang pemain muda dengan potensi yang luar biasa. Bakat Akademi Porto itu bermain sebagai penyerang kedua dan memiliki kemampuan teknis yang tak tertandingi. Untuk usianya, ia menunjukkan tingkat kecerdasan dan pengambilan keputusan yang sangat tinggi. Ineos siap untuk mengejar talenta muda seperti Chido Obi, Sekou Kone, Lenioro dan Diego Leon. Jadi mungkin Mora bisa menjadi tambahan muda yang menarik bagi skuad Amorim.